Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakukan kepada anak-anak kami. Satpam, mana satpam? Saya tolong orang kampung ini keluar dari sini sekarang juga. Gak usah panggil satpam, Leni. Kamu itu manusia berhati iblis. Apa maksudnya bilang kalau aku ini iblis? Kamu yang marahin anak saya sampai dia berani bohong, berhenti sekolah dan rela jadi wanita malam demi memuaskan nafsu bos-bos kamu itu. Heh, jaga ya mulutnya. Anak ibu sendiri yang mau ikut saya karena butuh uang. Tapi kamu merusak masa depan anak saya yang... Panas banget ya hari ini. Untung kemarin aku sempat perawatan di salon ber-AC, jadi kulit gak gampang kusam. Makanya hari gini kok kalian masih betah hidup susah. Maksud kamu apa ya? Lihat nih, modal ngomong dikit aja, barang apa aja bisa langsung dibeli tanpa perlu nunggu gajian sebulan sekali. Capek tahu kalau tiap hari hidup cuma mikirin uang jajan yang pas-pasan. Buat beli bakso semangkok aja harus patungan. Ya mau gimana lagi, Len? Kita kan masih sekolah, belum lulus juga. Iya, orang tua kami juga cuma kerja serabutan. Ya wajar aja kalau belum punya penghasilan sendiri kayak orang-orang kantoran. Alasan klasik, sekolah tinggi-tinggi zaman sekarang itu ujung-ujungnya cuma jadi babu di toko orang, atau paling bagus jadi admin yang gajinya habis buat bayar ongkos angkot. Zaman sekarang itu yang dilihat hasil nyatanya, Siti, Aminah. Orang gak bakal tanya kamu lulusan mana, tapi orang bakal lihat kendaraan apa yang kamu pakai kalau lewat di depan gang rumah. Tapi cari uang halal zaman sekarang kan susah, Len. Kakak aku aja yang sarjana udah ngelamar kemana-mana, tapi sampai sekarang masih nganggur di rumah. Itu karena kakak kamu kaku, nggak tahu celah. Makanya mending ikut aku cara aku aja. Gak perlu peras keringat dari pagi sampai malam. Dijamin nasib kalian bakal berubah total dalam semalam. Coba bayangin, besok-besok kalian bisa beli baju apa aja yang kalian mau tanpa perlu lihat label harganya dulu. Gak kepengen apa kayak begitu? Kalau kalian mau terus-terusan hidup miskin sih ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Aku duluan ya, nggak kuat di sini panas banget. Ngelamun aja dari tadi, jemuran udah diangkat belum? Kenapa mukanya ditekuk begitu, kayak orang yang dikejar utang aja? Emang lagi pusing, Len. Biaya sekolah bulan ini belum dibayar. Terus tadi ibu bilang modal buat bikin kue besok subuh juga masih kurang. Uang tabungan ibu habis buat berobat bapak kemarin. Aku rasa pengen berhenti sekolah aja, mau cari kerja tapi bingung kerja apa yang bisa langsung menghasilkan uang cepat. Nah, ini dia. Makanya aku bilang apa dari kemarin di warung bakso. Tuhan itu kayaknya lagi kasih kamu jalan lewat aku. Siti, kamu itu punya modal fisik yang bagus. Wajah kamu cantik, kulit kamu bersih. Akung banget kalau cuma habis buat baca buku tebal begini, atau bantu ibu kamu jualan kue keliling tiap subuh. Mau sampai kapan hidup kayak gini terus? Maksudmu kerja yang kemarin kamu ceritain itu? Tapi aku masih takut, Len. Kerjanya beneran cuma nemenin ngobrol kan? Ya ampun Siti, ada kenalan aku, bos besar yang baik banget. Tugas kamu itu cuma dandan yang cantik, duduk manis, terus temenin dia ngobrol sebentar di tempat hiburan malam yang ber-AC mewah. Gak bakal ada yang tahu juga, tempatnya privasi banget. Tapi tetap aja, pasti bakalan ketahuan kan? Gak bakalan, bayangin, sekali datang kamu bisa dapat uang yang nilainya sama dengan sebulan ibu kamu jualan kue keliling. Kamu bisa bayar tunggakan sekolah, bahkan bisa beliin ibu kamu kompor baru. Tapi kalau tetangga atau orang-orang kamu ada yang lihat aku keluar malam gimana? Pasti langsung jadi omongan yang gak bener. Zaman sekarang yang penting itu uangnya, Siti. Orang kampung itu cuma bisa ngomong di belakang. Tapi kalau nanti kamu punya segalanya, mereka cuma bakal bungkam dan malah bakal segan sama keluarga kamu. Percaya deh sama aku, ini jalan paling cepet dan gampang buat angkat derajat orang tua kamu. Tapi aku takut, Len. Mau ambil kesempatan ini sekarang atau mau nonton ibu kamu nangis besok subuh karena nggak bisa jualan? Semua keputusan ada di tangan kamu. Nih, coba kamu lihat baju ini. Potongannya pas banget buat postur tubuh kamu.
Pasti kelihatan kayak artis kalau kamu yang pakai. Kamu nggak pengen apa? Bisa belanja di tempat ber-AC kayak gini tanpa perlu pusing mikirin isi dompet. Ya ampun, Len. Harga summer baju ini aja bisa buat bayar kontrakan rumah aku 3 bulan. Uang dari mana? Tabungan yang aku kumpulin dari hasil jagian toko kelontong aja udah bakal cukup buat beli lengan bajunya doang. Udah yuk kita keluar aja. Aku ngerasa nggak pantas ada di dalam toko ini. Kebiasaan deh, mental miskinnya selalu dipelihara. Siapa juga yang nyuruh kamu bayar pakai uang tabungan recehan kamu itu? Aminah, dengerin aku ya. Kalau kamu cuma ngandelin gaji dari jagian toko kelontong itu, seumur hidup kamu cuma bakal bisa mandangin baju-baju indah kayak gini dari balik kaca luar. Kamu gak capek apa dibilang cewek kuper yang gak tahu fashion? Ya capek sih, Len, tapi kan mau gimana lagi? Keadaan keluarga aku emang kayak gini. Makanya otak itu dipakai, jangan cuma disimpan di kepala. Malam ini ikut aku yuk. Ada bos besar relasi aku, dia lagi cari teman buat temenin makan malam dan senang-senang di klub. Kamu cuma perlu dandan yang paling cantik, pakai baju pinjaman dari aku dulu, terus pasang senyum manis. Pulang-pulang dari sana, kantong kamu pasti langsung penuh. Baju di butik ini, kecil. Kamu bisa borong 3 sekaligus besok siang kalau kamu mau nurut sama aku. Ini bagian bonusmu buat bulan ini. Kerja kamu makin bagus ya. 2 anak baru yang kamu bawa kemarin, si Siti sama Aminah, benar-benar bikin pelanggan-pelanggan besar aku puas. Mereka penurut dan gak banyak tingkah. Wah, mantep banget bang. Makasih banyak ya. Nilainya pas, malah dilebihin sedikit nih. Tenang aja, kalau soal menyediakan cewek-cewek polos di kampung aku, itu urusan gampang buat aku. Mereka itu cuma butuh dikasih iming-iming kemewahan sedikit, langsung goyah imannya. Bagus, tapi ingat ya, pastikan mereka nggak ada yang berisik ke orang tua mereka. Aku nggak mau bisnis kita ini kecium sama warga kampung atau aparat. Jaga mulut mereka baik-baik. Abang kayak baru kenal aku sehari 2 hari aja. Mereka berdua sekarang udah ketagihan pegang uang banyak. Mana mungkin mereka mau cerita ke orang tuanya kalau uang itu hasil kerja malam. Mereka pasti bilang ya dapat uang dari kerja paruh waktu di mall. Pokoknya abang siapin aja bonus yang lebih gede lagi bulan depan. Karena di kampung aku masih ada beberapa target cewek polos lagi yang mau aku rayu. Itu bagus, tapi jangan sampai ada yang tahu. Kalau sedikit aja tercium oleh polisi, kamu yang akan menanggung akibatnya. Tenang aja, aku pastiin gak akan ada yang tahu. Aku duluan ya bang, makasih untuk uangnya. Duh, sore-sore begini dandanannya kayak mau amat ya. Kayak mau manggung, belanjaannya banyak lagi. Perasaan orang tuanya biasa aja, tapi anaknya gaya hidupnya mau lebih anak bupati. Permisi ya ibu-ibu yang terhormat. Kalau jalanan kampung ini mendadak wangi, itu karena parfum mahal aku, bukan karena bau gosip. Gak usah melotot begitu dong ngeliatin belanjaan aku, nanti matanya copot loh. Leni, kamu itu sebenarnya kerjaan apaan sih di kota? Kok tiap hari kerjanya cuma poya-poya, gonta-ganti barang mewah, tapi nggak pernah kelihatan pergi ke kantor. Malah anak-anak gadis di kampung ini sekarang ketularan sering keluar malam semenjak sering main sama kamu. Kamu jangan bawa pengaruh buruk ya di sini. Aduh, ibu-ibu sekalian, daripada sibuk ngurusin hidup orang lain yang nggak ada habisnya, mending ngurusin tuh suami dan anak-anak ibu yang kerjanya cuma serabutan dan nongkrong nggak jelas. Hari gini masih zaman mikirin omongan orang. Yang penting itu pembuktiannya. Makanya kalau mau punya uang banyak itu belajar dong cara berpikir yang pintar kayak aku. Jangan cuma bisa nyinyir tapi dompetnya kosong melompong. Leni, hentikan prestasianmu ini. Heh, ada apa-apaan ini? Kurang ajar sekali ya kalian berani masuk dan bikin keributan di pesta malam aku. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakukan kepada anak-anak kami. Satpam, mana satpam? Seret orang kampung ini keluar dari sini sekarang juga. Gak usah panggil satpam Leni, kamu itu manusia berhati iblis.
Apa maksudnya bilang kalau aku ini iblis? Kamu yang marahin anak saya sampai dia berani bohong, berhenti sekolah dan rela jadi wanita malam demi memuaskan nafsu bos-bos kamu itu. Heh, jaga ya mulutnya. Anak ibu sendiri yang mau ikut saya karena butuh uang. Tapi kamu merusak masa depan anak saya yang tadinya anak baik-baik. Jangan menyalahkan saya kalau anak ibu yang gak tahan iman melihat kemewahan dunia. Saya nggak pernah memaksa mereka ya. Bohong kamu, anak-anak kami itu polos, tapi kamu racuni otak mereka dengan omongan busukmu setiap hari. Kamu jadikan mereka alat buat memperkaya dirimu sendiri. Kamu harus bayar semua kehancuran keluarga kami, Leni. Kamulah dalang dari semua kejahatan ini. Ih, ternyata dia kayak gitu ya. Kita pergi aja yuk. Tolong jangan pergi, ini semua cuma fitnah. Pak, kamu bikin semuanya kacau. Semua tamu saya pergi. Bisa-bisanya kamu nyalain saya. Nggak sadar kamu kalau kamu juga salah. Semua nggak akan terjadi kalau kamu nggak bertingkah. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini cuma kesalahpahaman. Orang-orang kampung itu cuma sirik sama kesuksesan aku, Pak. Gak usah teriak-teriak lagi, Len. Percuma, pesta kamu udah selesai. Begitu juga dengan semua sandiwara busuk kamu selama ini. Rani, kamu kok ada di sini? Oh, aku tahu. Kamu kan yang membawa rombongan orang tua itu ke sini. Kamu sengaja mau menghancurin acara aku ya? Dasar nggak tahu terima kasih. Padahal selama ini kamu udah aku anggap seperti teman sendiri. Teman kamu bilang? Teman macam apa yang mencoba menjerumuskan temannya sendiri ke jalan yang hitam cuma demi komisi uang? Kamu pikir aku bodoh, Len? Selama berbulan-bulan ini aku pura-pura manis dan manut di depan kamu. Padahal diam-diam aku merekam semua percakapan kita. Nih, lihat. Kamu cuma perlu dandan yang paling cantik, pakai baju pinjaman dari aku dulu, terus pasang senyum manis. Pulang-pulang dari sana, kantongmu pasti langsung penuh. Hapus itu rekaman palsu. Kamu sengaja mengedit suara aku kan? PRT, jangan percaya sama ucapan Rani. Dia cuma mau fitnah aku karena sirik. Cukup, Leni. Buktinya udah sangat jelas. Tidak cuma rekaman suara, tapi semua chatting grup rahasiamu. Bukti transfer bank dari perantara itu. Semuanya sudah dicetak sama Reni dan diserahkan ke pihak berwenang. Saya benar-benar gak menyangka anak yang kelihatan pintar kayak kamu ternyata tega menjual masa depan anak-anak tetanggamu sendiri demi foya-foya. Tolong maafin aku. Aku nggak mau masuk penjara, Rani. Tolong jangan laporin aku. Apa yang kamu lakukan itu yang harus kamu pertanggungjawabkan, Neni. Kamu udah menghancurkan banyak hidup para gadis di luar sana. Aku menyesal. Aku janji gak akan kayak gitu lagi. Tapi tolong maafin aku. Benar apa yang Reni katakan. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kamu berbuat supaya kamu bisa tobat. Ayo, sekarang ikut saya. Aku minta maaf, Leni. Cuma dengan cara ini aku berharap kamu bisa tobat. Saudara Leni, proses pemeriksaan sudah selesai dan semua bukti yang diajukan oleh saksi serta korban dinyatakan valid. Berdasarkan pengembangan kasus dari tim kami, jaringan prostitusi terselubung yang selama ini penyetor uang kepada Anda sudah resmi dibubarkan dan bos utamanya sudah kami tangkap tadi malam. Tapi Pak, saya kan cuma mengenalkan mereka aja. Saya nggak memaksa mereka buat kerja begitu. Mereka juga menikmati uangnya kok. Pak, tolong jangan hukum aku berat-berat. Saya masih muda. Anda bukan cuma mengenalkan, tapi Anda bertindak sebagai perekrut aktif yang mencari keuntungan finansial dari setiap korban yang berhasil Anda jerumuskan. Itu sudah masuk tindak pidana berat. Dan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, seluruh aset yang Anda miliki resmi akan disita oleh negara mulai hari ini. Jangan Pak, tolong jangan sita rumah dan uang saya. Kalau semua barang-barang itu diambil, aku harus tinggal di mana? Aku nggak punya apa-apa lagi. Ibu aku bisa serangan jantung kalau tahu rumah kami disita. Tolong kasihani aku, Pak. Silakan duduk kembali, saudari Leni. Hukum tidak memandang air mata Anda. Saat Anda menghancurkan masa depan anak-anak orang lain demi kemewahan Anda sendiri, Anda sama sekali nggak memikirkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua mereka sekarang. Anda harus tanggung sendiri akibatnya.
Ibu di mana? Kenapa rumah digembok begini? Aku mau tidur di mana malam ini? Gak usah acting nangis di sini, Leni. Ibumu sudah mengungsi ke rumah saudaranya di kampung sebelah karena malu punya anak haram jodoh kayak kamu. Nah bener tuh, lagian rumah itu kan dibeli pakai uang haram. Ya wajar aja kalau diambil lagi sama polisi. Bu, tolong saya bu, saya mohon, saya lapar banget, belum makan dari kemarin siang karena uang di dompet saya habis disita. Boleh nggak saya numpang tidur di teras rumah ibu malam ini aja? Numpang tidur kamu bilang? Nanti kalau rumah saya ketularan sial dan sialnya merembet ke anak-anak cewek saya gimana? Saya minta maaf bu. Dulu saat kamu masih kaya, kamu sombongnya setengah mati, mengatai kami miskin yang nggak tahu cara cari uang yang pintar. Sekarang rasain sendiri akibat dari kesombongan kamu itu. Betul itu, udah bagus warga di sini gak main hakim sendiri dan mengusir kamu pakai kekerasan. Lebih baik kamu pergi dari kampung ini sekarang juga, Leni. Tolong jangan usir saya, Bu. Kami semua udah sepakat nggak sudi nerima orang yang kerjanya cuma ngerusak moral anak-anak garis di sini. Pergi sana. Amina, tolong aku mau dengerin aku sebentar aja. Leni, sedang apa kamu kesini dengan kondisi begini? Tolong berdiri, Len, gak usah sampai bersibuk kayak gitu. Gak enak dilihat tetangga nanti. Aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, Amina. Semua orang di kampung ini ngusir aku, ngatain aku penjahat. Aku kelaparan, pakaian aku cuma tinggal ini yang melekati badan. Kamu kan dulu teman baik aku, kita sering makan bakso bareng. Tolong kasih aku bantuan sedikit aja. Minjam uang atau makanan sisa juga nggak apa-apa, Mina. Aku janji bakal ganti kalau aku udah dapat kerjaan. Maaf Len, bukannya aku tega atau nggak punya hati nurani, tapi luka yang kamu torehkan ke keluarga aku itu terlalu dalam dan sampai sekarang belum benar-benar sembuh. Gara-gara hasutan kamu dulu, aku hampir aja kehilangan masa depan dan bapakku hampir meninggal karena jantung menanggung malu di depan warga kampung. Aku hilaf, Amina. Aku benar-benar menyesal atas semua ucapan dan perbuatan aku dulu. Aku mohon maaf. Aku udah maafin kamu, Len, demi ketenangan hidup aku sendiri. Tapi untuk kembali percaya dan memberi bantuan, maaf aku nggak bisa. Ucapkan penyesalanmu itu sama Tuhan, bukan sama aku. Sekarang lebih baik kamu pergi dari rumah aku sebelum bapakku keluar dan melihat kamu di sini. Jalanin aja apa yang harus kamu jalanin sekarang sebagai penebus dosa-dosamu dulu. Permisi. Leni, kenapa kamu tega hancurin hidup aku? Ibu aku menangis tiap malam karena perbuatan kamu, Leni. Kamu pembohong, Leni. Kamu bilang ini jalan pintas menuju bahagia, tapi kamu malah seret kami ke neraka dunia. Diam, tolong diam. Jangan panggil nama aku lagi. Itu semua bukan salah aku. Kalian sendiri yang mau ikut aku karena tergiur uang. Jangan hantui aku. Pergi kalian semua, pergi. Tolong, kenapa kaki aku nggak bisa digerakin? Sana ini kayak mencengkeram kaki aku. Tolong, siapa aja, tolong keluarin aku dari sini. Ampun, lidah saya hancur. Aduh, ini anginnya kenceng banget. Kenapa tiba-tiba begini ya? Aku kan jadi susah nganterin pesenannya. Iya sih, beli basreng dan keripik kaca tuh gampang, tinggal tap gambarnya di layar aja. Tapi aku nggak nyangka kalau bakalan nyasar ke alamat pemakaman gini. Tolong aku. Suara siapa itu? Jangan-jangan setan. Iya, aku batalin aja deh pesenannya.
Capek juga ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting kerjanya halal. Tapi aku istirahat dulu deh, badan aku sakit. Alhamdulillah, meskipun capek, tapi aku bisa kerja halal. Dan aku juga bersyukur, banyak yang kasihan dan mau ngasih aku kerjaan. Siti, Aminah, kalian sekarang udah bahagia. Kalian berhasil kembali ke jalan yang benar dan dihormatin orang. Sementara aku, lihatlah diri aku sekarang, berjalan kayak mayat hidup yang dibuang oleh dunia. Sekarang aku baru benar-benar paham azab terbesar yang dikirimkan Tuhan kepada aku ternyata bukan cuma rasa sakit luar biasa di kuburan malam itu. Azab yang paling perih dan menyiksa adalah ketika aku harus menghabiskan sisa umur aku dalam kemiskinan dan hinaan. Sambil dipaksa menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana orang-orang yang dulu hampir aku hancurin hidupnya kini tumbuh dengan sangat indah dan bahagia karena mereka memilih jalan yang jujur. Lidah busuk aku ini yang dulu menutup pintu masa depan mereka, tapi pada akhirnya lidah ini pula yang mengunci dan membusuk masa depan aku sendiri dalam penyesalan seumur hidup yang gak akan pernah ada ujungnya.